kalimat tawakal ini kan sering orang ucapin, ya. Jadi kita harus bertawakal. Cuman maksudnya apa ini pengertiannya? Jadi tawakal yang diajarkan oleh agama yaitu kita bergantung, ya, akan hasil usaha kita hanya kepada Allah. Bergantung hasil usaha kita hanya kepada Allah. Tadi saya bilang bergantung hasil usaha. Jadi dia usaha, ya usaha. Jadi usaha itu anggota tubuh kita berusaha. Kalau kita sakit berusaha berobat, minum obat begitu kan. Itu namanya usaha. Tapi ntar baiknya kita bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada obat. Ah, ini yang agak repot sedikit. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu usaha perlu. Usaha mesti. Tapi ingat, hasil usahanya bukan karena usaha. Kita harus yakini hasil usaha hanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran agama begitu. Kalau kita hanya ngandelin usaha, ini maaf, kita nggak percaya, kita nggak tawakal kepada Allah, kita khawatir nih imannya bisa imannya rontok ini. Jadi dia minum obat, kemudian baik. Dia mengatakan dari lubuk hatinya, yang nyembuhin sakit saya adalah obat. Obat, iya obat. Bukan Allah, bukan. Itu maaf ya, itu langsung dia musyrik. Padahal obat doang ceritanya jadi musyrik. Loh kok jadi musyrik? Soalnya dia meyakini yang menyembuhkan adalah obat. Padahal secara agama Islam, kalau dimang orang Islam, secara agama Islam yang menyembuhkan Allah. Di sini berarti dia di samping percaya sama Allah. Ini orang percaya kepada Allah, orang Islam. Cuman ketika urusan ginian nih, anggap misalnya dia berobat sembuh, dia meyakini yang menyembuhkan obat. Berarti dia punya dua keyakinan yang berpengaruh. Yang pertama, yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Itu yang sebenarnya. Nah, yang diyakini sama ini orang, dia meyakini yang menyembuhkan adalah Jadi ada dua kekuatan. Pertama obat yang menyembuhkan, kemudian keyakinan yang benar Allah lah yang Jadi ada dua keyakinan yang menyembuhkan. Semestinya ada satu doang yang menyembuhkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini memang agak repot ini. Ya. Bagi orang yang istilahnya pakai akal banget, mungkin dia nggak percaya, nggak bisa aja udah. Tapi bagi kita nih, kalau kita ngelihat ayat Quran, emang begitu. Seperti ada ayat Quran yang berbunyi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Itu ayat Quran itu, cerita Nabi Ibrahim. Itu ayat Al-Quran. Mau ngelawan ayat Quran? Nah disinilah. Ya. Jadi apabila saya sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Berarti kita harus ngikutin Quran. Quran mengatakan yang menyembuhkan Allah. Jadi dua-duanya kita ambil. Usaha kita usahakan, kita kerjakan. Keyakinan kita Allah yang menghasilkan usaha, kita ambil juga. Dua-duanya kita padukan. Kalau kita hanya menggantungkan kepada usaha dan hasilnya kita yakinin dari usaha, kita jadi musyrik. Kalau kita hanya bergantung, Allah lah yang menyembuhkan, tapi kita nggak berusaha minum obat, kayaknya pincang, repot itu. Punya kita yakin banget sudah yang beri rezeki Allah, tapi dia nggak dagang, nggak ngapa-ngapain, mau datang dari mana? Coba ente pikirin. Nah, gue yakin dah rezeki dari Allah, begitu. Tapi nggak ada usaha, ini pincang lagi ini, pincang lagi. Mesti ada usaha begitu. Ya, biar klop antara keyakinan tawakal Allah yang memberi dengan usaha dari tubuh kita. Soalnya dua-duanya kan perintah Allah. Dua-duanya perintah Allah. Usaha perintah agama. Ya. Meyakini sesuatu itu hasilnya dari Allah juga perintah. Jadi kalau gitu dua-duanya diambil, baru itu tawakal. Jadi agama ini menyuruh usaha.
Banyak sekali tuh ayat Quran ya. Seperti ada ayat yang habis melaksanakan Jumat itu, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Apabila udah dilaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia. Cari rezeki Allah. Disuruh cari. Tapi tetap ya, di samping kita mencari rezeki Allah dengan warung, dengan bekerja, dengan jual jasa, tapi kita ingat tetap yang memberikan hasil usaha kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan geremet kita. Dibilang tolabul halal faridatun ba'dal faraid. Mencari yang halal disuruh cari, tolab. Istilah kerennya dijemput. Rezeki mesti dijemput. Inti gak jemput, oh datang apa enggak? Gak datang. Mesti dijemput, mesti dicari, tolab. Ada hadis begitu, tolabul halal faridatun. Mencari yang halal hukumnya fardu. Ba'dal faraid, setelah melaksanakan yang fardu. Maksudnya setelah melaksanakan sembahyang. Jangan terlalu getol nyari duit, sembahyang kagak. Ini kan kacau juga ini. Ya. Jadi harus semuanya dikerjakan. Ya. Ini agama Islam begitu ajarannya. Tawakal. Ya. Tawakal adalah kita berusaha. Bahkan disuruh tuh kalau berusaha sampai mentok. Sampai maksimal, sampai habis. Begitu dah. Jangan setengah-setengah usaha, salah lagi. Kalau usaha sampai mentok, sampai habislah usaha kita. Ya. Nah kemudian baru bergantung. Kita bilang mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Begitu. Setelah kita berusaha, kasarnya mati-matian. Ya. Begitulah saudara-saudara agama mengajarkan. Ya. Itu yang namanya tawakal. Maka tuh ada hadis dikatakan seandainya kamu bertawakal seperti tawakalnya burung. Ya, seandainya kamu bertawakal seperti tawakalnya burung. Burung itu pagi-pagi pergi keluar ya dari sarangnya, dia keluar pagi-pagi, kadang-kadang habis subuh udah keluar begitu. Itu waktu perginya tuh burung perutnya kempen alias kosong. Ntar sore-sore pulang perutnya gendut katanya, kenyang. Nah ini menggambarkan tuh bahwa burung walaupun kecil, apalagi burung kucici kan begitu kan, kakinya kecil, otaknya nggak ada deh, dia cuman modal kaki ame sayap begitu, patok dah, mencrok sono, mencrok kemari, dapat dimakan. Tak lama kelamaan kenyang perutnya baru pulang. Burung berusaha, pagi-pagi udah keluyuran deh. Dia bukan dimain, dia nyari makan, begitu. Ya. Kadang-kadang perhatiin tuh, kita lihat di pohon belimbing, saya perhatiin banyak burung. Mungkin burung belimbing tuh ada ulat-ulat, begitu, dimakan. Daun-daunan itu ada ulat-ulat dimakan sama burung. Ya. Peginya kempen perutnya, pulangnya kenyang, gendut. Itu contoh tawakal yang Nabi contohkan di dalam hadisnya. Seandainya kamu tawakal seperti tawakalnya burung, pergi pagi-pagi kosong perutnya, pulang sore-sore udah gendut, niscaya Allah akan kasih kamu rezeki. Karena kamu bertawakal seperti burung. Maksudnya usaha tuh burung, walaupun dikecil banget. Kita kan punya otak. Otak kita ini beda banget nih, membedakan dari seluruh makhluk. Ya, manusia itu otaknya bukan main, maju istilahnya. Coba kita lihat dunia begini maju, karena otak manusia. Gedung pencakar langit berpuluh-puluh tingkat bisa bikin. Padahal tuh manusia kecil, berapa meter manusia? Manusia paling 2 meter paling tinggi, tapi akalnya sebakul. Maka dia bisa ini, bisa ono, akal itu. Bisa bikin pesawat terbang. Ya, bisa macam-macam kita lihat sekarang teknologi, bikin HP ya, dan sebagainya. Ini akal manusia ini, pemberian Allah itu, bukan main. Ya. Jadi manusia itu berusaha membuat, yaitu misalnya membuat alat komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana, yang mobile begitu.
maka mereka bikin HP. Percobaan. Jadi itu yang ngasih ilmunya tuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia usaha begitu. Tapi tetap ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah yang berikan setelah manusia berusaha. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, tawakal. Ini tawakal bukan lalaban, tapi tawakal ini harus benar-benar diterapkan. Jadi tangan, kaki, anggota tubuh geremet berusaha, hati kita meyakini hasil usaha hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Kayaknya cukup panjang itu saya ngomong tentang tawakal itu. Jadi ada sifat yang bagus yang perlu ditanam, yaitu di hati kita sifat tawakal katanya. Di sini ada perkataan Imam Romli, hakek wa haqiqatuhu, hakikat dari tawakal. Pengertian dari tawakal, tarkul i'timad ala ma siwallahi ta'ala. Meninggalkan dari bersandar kepada selain Allah. Jadi bersandar hanya kepada Allah. Cuman tetap harus diiringi dengan usaha. Cuman kan saya khawatir pemahamannya itu ya istilahnya tanpa diiringi dengan usaha. Kalau saya berpandangan nggak pas begitu. Jadi tetap harus diiringi dengan usaha. Kalau orang hanya bergantung kepada Allah, nggak ada usaha, yang saya lihat ya nggak maju-maju, berat saudara-saudara. Mungkin itu kemauan orang di luar Islam, supaya orang Islam hanya mengandalkan Allah saja, berdoa biar banyak, ya Allah, usaha kagak, nggak kena itu. Pernah di zaman Umar bin Khattab, khalifah kedua, ada seseorang tinggal di masjid aja, berdoa melulu. Umar tanya, kamu punya tanggung jawab gak? Punya, ada istri, ada anak. Diusir, digebuk, keluar katanya, nyari duit sono, mau ngapain nongkrong di sini terus? Bukan main Umar bin Khattab. Ya, itu Umar bin Khattab begitu. Itu mantap itu. Kerjaan diiringi dengan keyakinan. Kerjaan diiringi dengan keyakinan. Kerjaan yang geremet ke sono kemari, ada keyakinan di hatinya. Hasil dari geremetnya hanya Allah lah yang memberikan. Itu namanya tawakal. Itu namanya tawakal.